Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda pendengar. Di kesempatan pagi ini kita ketemu lagi di program Mutiara Pagi. Dan untuk hari ini, kesempatan di hari Minggu 21 April 2024, kita akan berbincang atau kita akan ditemani oleh Al-Ustadz Firdaus Dr. Haji Firdaus MHI. Yang kesempatan pagi ini beliau langsung datang ke studio kita ya. Dan kita coba sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pagi ini kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi ya Ustaz ya. Iya. Baik, ini kita akan membahas sekaitan dengan, ini pelajaran ya sebenarnya Ustaz ya. Sangat penting juga untuk kita karena kita beriman dan berilmu ya istilahnya Pak Ustaz ya. Dan begini kita akan belajar tentang etik pada matahari dan bulan itu setiap bulan Qamariyah. Ini kayaknya membahas tentang posisi-posisinya tuh gimana nih Ustaz? Iya. Karena kita sekarang untuk Anda yang ingin melihat langsung, karena Ustadz kita sudah membawa alat peraga juga gitu ya Ustadz ya. Silakan Anda bisa di live YouTube kita RRI Pro 1 RRI Padang gitu ya. Atau untuk Anda yang mungkin pengikut Ustadz ada juga yang nonton pagi ini ya. Di live Instagram atau di mana Ustaz? Oh ini memang full untuk RRI. Oh untuk RRI, oke. Jadi untuk Anda semuanya pendengar, silakan di 97,5 MHz dan juga stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat kita akan membahas ini. Dan untuk pengantarnya Ustaz silakan langsung saja Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pendengar semua, kami di studio menghidangkan materi. Ada nilai yang kita dapat atau pelajaran langsung bagaimana matahari dan bulan menampilkan nilai sopan santun atau beretika tinggi. Cocok sekali di filosofi di ranah Minang, alam takambang jadi guru ya. Bagaimana langit dan bumi, sawah ladang ya, itu gunung, air, lautan, di langit banyak bintang, terus ada matahari dan bulan, semuanya menjadi pelajaran. Tapi kali ini terpusat pada matahari dan bulan yang kita amati dari bumi. Bicara tentang matahari dan bulan, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Jadi menurut perhitungan itu sudah ada aturan yang dipatuhi oleh matahari dan bulan itu sendiri. Sehingga menjadi pedoman bagi kita di bumi untuk kesatuan dan persatuan dalam beribadah. Artinya benda langit yang berupa matahari dan bulan menghadirkan sesuatu yang sangat penting. Nah, sedikit kita mengenal dengan matahari dulu. Yang kita lihat saban hari terbit di timur, terbenam di barat. Itu pun juga menampakkan keadilan yang tinggi. Diperjelas di dalam surat Ar-Rahman lagi ayat 17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan yang menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Sekarang di bulan April ini ya, malah sudah masuk agak akhir di bulan April, itu posisi matahari sudah melampaui khatulistiwa menuju arah utara. Jadi bumi belahan utara sekarang ya mengalami sinar matahari yang sempurna dan musim panas. Itu puncaknya nanti ya bulan 5 terus bulan 6 tanggal 21 Juni matahari itu paling utara. 23,5 derajat dari khatulistiwa ke utara. Lalu akibatnya apa? Bumi belahan selatan jadi dingin
Kalau sekarang kan musim gugur ya, seperti di Australia musim gugur karena matahari sudah meninggalkan Australia, matahari sudah berat ke utara. Nah, begitu Allah memperlihatkan keadilannya melalui perjalanan matahari, sehingga musim dingin, musim panas, kemudian apalagi musim gugur dan musim semi itu dirasakan pada daerah yang Allah tetapkan. Tidak ada perubahan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Begitu matahari menjalankan tugasnya atas izin Allah untuk kepentingan manusia di muka bumi sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Terus apa lagi? Matahari dia benar-benar setiap hari itu menyatukan kita tentang jadwal salat. Terbit matahari habis waktu subuh, namanya syuruk. Waktu syuruk terlarang untuk salat. Naik juga matahari itu untuk duha. Tergelincir matahari untuk zuhur, sampai matahari terbenam adalah maghrib. Jadi terbenamnya matahari menyatukan kita, berbuka bagi yang puasa, dan maghrib. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pula bulan. Bulan, saban bulan ya, atau setiap bulannya menghadirkan etika yang sangat tinggi pula. Di malam pertama dia rendah, kecil, sebentar, bagaikan bayi ya, ringan, kecil. Terus malam berikutnya agak tinggi, lebih besar, tinggi, lebih besar, dan sampai dia bulan purnama. Begitu purnama, malam berikutnya dia tidak sempurna lagi bulatnya. Mengecil, hilang lagi dan tumbuh baru lagi. Jadi kehadiran bulan mudah melakukan hitungan sehingga kita bisa satukan kapan mulai berpuasa, berhari raya, dan seterusnya. Nah, lalu apa nilai yang ingin kita angkat lagi? Etika yang ditampilkan oleh bulan dan matahari itu, yang setiap bulannya adalah terjadi ijtima'. Ijtima' itu artinya berkumpul. Apa yang berkumpul? Bumi, bulan, dan matahari. Dia berkumpul pada satu garis. Misalnya yang baru lalu, awal Syawal, yang disebut dengan ijtima' awal Syawal 1445 Hijriah, terjadi pada hari Selasa pukul 1:24 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, apa maksudnya ijtima' itu terjadi? Apa pula yang bersatu? Bumi, terus bulan, dia bersatu pada satu garis. Ini bumi, ini bulan, di bawahnya matahari karena terjadinya itu pukul 1 dini hari. Nah, begitu bumi dan bulan serta matahari pada satu garis, itu memudahkan komunikasi. Komunikasi etika. Apa? Kata bulan ini mengilustrasikan ya. Kata bulan Ramadan, aku Ramadan mau pergi. Kata Syawal, aku Syawal mau datang. Mengapa Ramadan pergi, meninggalkan tugas? Supaya orang jangan berpuasa terus-menerus. Kalau puasa terus-menerus sampai 2 bulan, 3 bulan, tentu umat yang berpuasa bisa super langsing lah. 1 bulan saja puasa itu sudah banyak yang ringan badannya. Lalu Allah tidak ingin seperti itu, cukup 1 bulan saja. Jadi bulan Ramadan mau pergi, Syawal mau datang, adakan pertemuan dulu, ijtima'. Ijtima' itu bahasa lainnya konjungsi. Jadi kata Ramadan, aku mau pergi. Kata Syawal, aku mau datang. Jadi sebelum Ramadan pergi, sebelum Syawal datang, ada etika yang dibangun. Apa itu? Bertemu lebih dahulu. Kalau dalam bahasa Minang, bapailah, batinggalah. Kalau bulan Ramadan mau pergi, perginya tampak punggung.
Kalau Syawal mau datang, datangnya tanpa muka. Apa maknanya? Sopan santun di dunia, misalnya kepala dinas misal ya, yang lama mengakhiri tugasnya. Kepala dinas yang baru hendak datang. Nah, sebelum yang lama meninggalkan tempat, yang baru menempati tempat dinasnya itu, kantor yang telah ditetapkan, tidak boleh pergi begitu saja, bertemu dulu yang lama dengan yang baru, lalu disaksikan oleh yang lain, sehingga terjadi serah terima jabatan atau sertijab. Kalau dahulu disebut dengan pisah sambut. Jadi begitu pejabat lama dia mau meninggalkan tempat, sudah ada serah terimanya dulu. Yang datang baru sebelum dia bertugas sudah ada serah terima dulu dengan segala persyaratan. Jadi pejabat lama perginya tanpa punggung. Pejabat baru hendak bertugas, datangnya tanpa muka. Jadi tidak boleh datang begitu saja. Dan yang lama tidak boleh pergi begitu saja. Mana pejabat lama? Dia lari malam misalnya. Kalau dia lari malam, berarti namanya tidak perginya tidak tanpa punggung. Jadi batailah, batinggalah, ada serah terima. Nah, jadi ini yang ditampilkan oleh bulan. Setiap bulan itu ada serah terima. Tentu bagi kita di bumi menjadi suatu hal yang tampak teratur ya. Kapan 1 Muharram dimulai, Safar sampai akhir Zulhijjah, itu ada aturan-aturnya. Sebelum bulan baru masuk, ada serah terima terlebih dahulu. Namanya ijtima atau konjungsi. Nah, ini harus kita tangkap nilai pelajaran dari matahari dan bulan, sekaligus membuat kita sebagai hamba Allah menjadi berkualitas, menjadi lebih taat, lebih dekat pada Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, inna khiyara ibadillahil ladzina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Jadi matahari dan bulan tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Ada nilai, ada kesempatan yang kita dapatkan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Maksudnya berzikir pada Allah dengan keberadaan bulan dan matahari itu apa? Misalnya matahari sepenggalahan naik, ya gunakanlah kesempatan berduha. Begitu matahari terbenam, ya benar-benar untuk melakukan salat maghrib. Atau terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, tidak boleh berlalu begitu saja hanya sekedar bahasan ilmu, tapi ada nilai ibadah, yakni salat sunat gerhana. Kalau dia bulan baru, bagaimana kalau pas Ramadan? Ya untuk berpuasa. Kalau dia bulan Zulhijjah pada tanggal 9, ya orang wukuf di Arafah. Nah, inilah bahwa keberadaan bulan dan matahari bagi kita di bumi itu adalah mendapat pelajaran saban hari, saban waktu, bahkan dari tahun ke tahun. Begitulah kesempurnaan Allah menciptakan alam semesta ini. Sungguh luas bahasannya, tapi kita kerucutkan pada matahari dan bulan saja. Sekira untuk pengantar dicukupkan sampai di sini dulu. Baik Ustadz, itu tadi